Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Santa Claus. Di video kali ini kita sama-sama mendengarkan alur cerita film Charging Out of Prisoner Camp. Film ini menceritakan tentang betapa bengisnya tentara Jepang terhadap tentara Cina di kamp tahanan, yang akhirnya membuat tentara Cina memberontak dan membuat misi melarikan diri. Scene dimulai di medan perang antara Cina dengan Jepang. Terlihat ada ribuan pasukan Jepang melintasi jalan yang dihadang Cina. Saat pasukan Jepang menginjak ranjau, perang pun dimulai. Saat dalam kekalahan, salah satu pasukan Cina meniru seragam Jepang dan menghampiri komandan Jepang lalu memberi informasi palsu bahwa menemukan komandan China. Setelah menelusuri informasi itu dan memasuki gedung, para pasukan Jepang dikejutkan dengan sambaran api tiba-tiba dari seorang pasukan Cina dari luar gedung. Scene berlanjut di kamp tahanan Jepang. Terlihat Komandan Kawaguchi sedang diwawancarai media internasional tentang peperangan mereka. Wawancara itu berisikan bahwa Jepang menghormati perjanjian Jenewa, dan ingin kedamaian di dalam Asia Timur. Saat media di dalam kamp terlihat semua baik-baik saja. Tetapi saat media itu pergi, tentara Jepang menindas tahanan Cina, mengambil kembali makanan yang diberikan. Scene selanjutnya di mana saat Komandan Kawaguchi menonton drama, para tahanan perang datang. Para tahanan itu dikumpulkan di halaman. Lagi-lagi Jepang bertindak seenaknya. Pihak Jepang melanggar isi wawancara sebelumnya, sampai membunuh salah satu tahanan orang barat yang memberontak. Salah satu tahanan yang bernama Fei tak terima dengan perlakuan pasukan Jepang dan terjadilah perkelahian. Karena melawan sendiri, Fei akhirnya tumbang. Saat Fei sedang dihukum, datang salah satu tahanan yang bernama Zhang Wen. Ia membebaskan Fei. Pasukan Jepang berulah kembali dengan menjadikan tahanan sebagai taruhan dan menembaknya dari atas tebing. Bagi yang menang akan mendapatkan sebuah rokok. Saat Zhang Wen terlibat perkelahian karena dianggap mengganggu bisnis tembakau tahanan lain, Fei refleks membantu untuk menghajar tahanan itu. Sontak perkelahian itu terlihat oleh tentara Jepang. Tentara Jepang kembali menjadikannya taruhan. Dari perkelahian itu si pemenang akan dijadikan bos bagi para tahanan di sana. Fei berhasil menguasai perkelahian dengan skill wushu yang dimiliki. Tetapi Fei tak membunuhnya. Tentara Jepang sontak marah dengan hal itu dan membidik Fei dengan senapan. Hal tak terduga terjadi. Para tahanan melindungi Fei. Komandan Jepang datang dan menghukum Fei kembali. Nampaknya Jepang mengetahui betapa beresikonya Fei berada di kamp ini. Ping Tianzhen memerintahkan 3 pasukan Cina untuk membuang Fei ke sumur. Di dalam sumur, Fei bertemu dengan Bai Liang. Bai Liang adalah partai komunis. Sumur itu ternyata berisi jalan keluar. Kemudian Ping Tianzhen mengumpulkan tahanan menginfokan bahwa Fei telah meninggal karena melarikan diri. Di waktu yang tak terduga Tuan Wells datang. Tuan Wells adalah perwakilan media internasional. Tuan Wells memberi berita bahwa sumbangan yang diberikan akan telat 1 bulan. Tuan Wells juga curiga dengan yang terjadi di kamp ini. Agar kekejaman Jepang tidak terlihat, Kawaguchi tiba-tiba membuat pertandingan wushu dan mengundang Tuan Wells untuk menjadi juri. Saat pertandingan digelar secara tiba-tiba, Fei yang telah dinyatakan meninggal itu datang. Dan langsung menantang pasukan Jepang dalam pertandingan wushu. Dengan mudah Fei memenangkan pertandingan itu dan mematahkan jari-jari manis pasukan Jepang.
Kawaguchi mendapat informasi bahwa Jepang sedang terpuruk di medan perang Pasifik dan menyiapkan rencana untuk camp ini karena menurutnya Jepang tak memiliki waktu yang lama di camp ini. Di sisi lain Fei juga merencanakan misi melarikan diri dengan para tahanan lainnya. Saat malam pagelaran Fei menjalankan rencananya yang dimulai dari Liu Feng. Namun naas Liu Feng tertangkap dan langsung diikat di hadapan para tahanan lainnya. Liu Feng pun tewas dengan bacokan samurai dari pasukan Jepang. Berlanjut ke hari berikutnya, para tahanan Cina menyiapkan bahan untuk melarikan diri. Di hari ini perpentasan seni kembali diadakan, bedanya terdapat media internasional yang hadir. Namun sebelum pentas dimulai Fei sudah menyiapkan rencananya. Panggung pagelaran meledak, pasukan Jepang panik dengan apa yang terjadi. Dengan cepat tahanan Cina merampas senapan milik Jepang, memberi perlawanan yang tak terduga. Di sisi yang berbeda ternyata Zhang Fan membocorkan rencana Fei ke Kawaguchi. Fei tidak dapat berbuat apa, namun semangat rakyat Cina melarikan diri membara. Tetapi sikap Kawaguchi semakin membabi buta, setiap tahanan Cina yang membela diri langsung ditembaknya. Zhang Wen meminta maaf kepada tahanan Cina karena telah membocorkan misi melarikan diri ini. Tak ambil pusing Kawaguchi juga menembak Zhang Wen. Tak lama kemudian pasukan Cina yang sebelumnya memberontak datang dan membantu Fei. Akibat ledakan sebelumnya Kawaguchi terjatuh dan tak bisa berbuat apa. Akhirnya Kawaguchi tewas di tangan Fei. Aksi kejar mengejar kembali berlangsung. Tahanan Cina memasuki sumur yang menjadi jalan keluar nantinya. Saat pasukan Jepang memasuki sumur itu, Fei melemparkan bom dan membakar sumur itu. Tahanan Cina berhasil melarikan diri. Film pun selesai.